Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Farinta Indira Alma dengan NIM C24012111081 dari kelompok 4 Praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari Praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan, yaitu tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, apa sih sistem informasi geografis itu? Menurut Aronoff 1989, SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer di mana memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. SIG ini berakar pada ilmu geografi yang mengintegrasikan berbagai tipe data yang divisualisasikan menggunakan peta dan tampilan tiga dimensi, baik pola, hubungan, dan situasi untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian apa aja sih komponen SIG? Nah, komponen SIG itu ada 5, yaitu ada hardware, software, metode, data, dan juga orang atau user. Kemudian yang selanjutnya, jenis data dalam sistem informasi geografis. Yang pertama ada data spasial, kemudian yang kedua ada data non-spasial atau data atribut. Nah, data spasial merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Nah, data spasial ini dibagi menjadi dua, yaitu data vektor dan juga data raster. Data vektor merupakan sebuah data yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk mosaik berupa garis atau line, poligon atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, kemudian titik atau poin atau node yang mempunyai label, dan nodes atau titik perpotongan antara dua buah garis. Digunakan untuk mendefinisikan hubungan spasial beberapa fitur. Kemudian terdapat kelebihan dari menggunakan data vektor, yaitu ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Untuk kekurangannya yaitu tidak mampu dalam mengakomodasi perubahan gradual. Kemudian untuk data raster, merupakan model data berupa image atau gambar yang pada umumnya berasal dari penginderaan jauh. Di dalam data raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel. Resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, maka semakin tinggi pula resolusinya. Umumnya digunakan untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu, dan juga suhu tanah, dan lain sebagainya. Terdapat kelebihan dalam menggunakan data raster, yaitu lebih mudah digunakan secara sistematis. Dan untuk kekurangannya yaitu ukuran file sangat besar, sehingga semakin besar resolusi grid-nya, maka semakin besar pula ukuran filenya. Yang selanjutnya ada layer penyimpanan dan pengolahan data spasial dalam SIG. Yang pertama ada poin atau titik. Digunakan untuk pengolahan data titik dan simbol dalam mewakili data pada posisi tersebut. Contohnya, melambangkan posisi ibu kota di suatu daerah. Yang kedua ada line atau garis. Pengolahan data berbentuk garis. Contohnya, kenampakan jalan, sungai, dan jaringan pipa.
Yang ketiga ada boundary atau poligon. Mengolah data berbentuk luasan atau area. Contohnya, pulau, gedung, dan juga ada perumahan. Yang keempat ada image atau gambar. Memberikan informasi yang bersifat presentasi grafis. Contohnya ada skala, legenda, dan nama suatu objek. Kemudian ada pemrosesan data spasial. Yang pertama ada overlay. Overlay merupakan perpaduan dua layer dari data spasial. Yang kedua ada clip, adalah perpotongan suatu area berdasar area lain sebagai referensi. Yang ketiga ada intersection, adalah perpotongan dua area yang memiliki kesamaan karakteristik dan kriteria. Yang keempat ada buffer, adalah menambahkan area di sekitar objek spasial tertentu. Yang kelima ada query, adalah seleksi data berdasar pada kriteria tertentu. Yang keenam ada union, adalah penggabungan atau kombinasi dua area spasial, beserta atributnya yang berbeda menjadi satu. Yang ketujuh ada merge, adalah penggabungan dua data berbeda terhadap fitur spasial. Kemudian yang kedelapan ada dissolve, adalah menggabungkan beberapa nilai berbeda berdasar pada atribut tertentu. Kemudian ada sumber data spasial. Nah, apa aja sih sumber data spasial itu? Yang pertama ada peta analog. Data dari peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan lain sebagainya. Berbentuk cetakan dan dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah memiliki referensi data seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data sistem penginderaan jauh. Berasal dari citra satelit, foto udara, dan lain sebagainya. Sumber data penting karena tersedia secara berkala. Kemudian ada data hasil pengukuran lapang dan data GPS. Umumnya direpresentasikan dalam bentuk vektor. Contoh data hasil pengukuran lapang adalah data batas administrasi, kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan lain sebagainya. Digunakan sebagai sumber data atribut. Kemudian, yang selanjutnya ada jenis data dalam GIS. Yang kedua, yaitu non-spasial atau data atribut. Merupakan suatu data yang melengkapi keterangan dari data spasial dalam bentuk statistik ataupun bentuk angka atau number, teks atau string, dan tanggal atau date, dan juga tabel. Umumnya mendeskripsikan fenomena di permukaan bumi atau penjelasan objek yang ada di muka bumi. Paling cocok digunakan untuk menggambarkan gejala topografi. Data ini terdiri dari data kualitatif, misalnya nama, jenis, tipe, dan data kuantitatif, misalnya angka, bagian atau besar jumlah, tingkatan, kelas interval, yang memiliki hubungan satu dengan data spasial. Contoh dari data atribut antara lain data tingkat kesuburan tanah, data kandungan mineral dalam tanah, data jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.